Setelah beberapa bulan menggali tiruan ras iblis Feng Tianxing, akhirnya tiruan ras iblis muncul dari tanah. Pada saat ini, klon tersebut menyampaikan berita tersebut kepada Feng Tianxing. Kesadaran Feng Tianxing langsung datang ke klon. Dia jelas menggali dari bawah tanah iblis, tetapi dia juga berdiri kokoh di tanah saat ini. Jelas, di dunia yang dibangun kembali oleh pengadilan 3000 Dao, aturan dunia telah mengalami beberapa perubahan. Tapi tidak apa-apa juga. Melihat sekeliling, hal yang paling mencolok adalah bulan merah kecil namun sangat terang di langit. Seperti bulan sabit yang berdarah, suram dan suram. Feng Tianxing diam-diam melihat putaran bulan ini. Ini bukan bulan asli, tapi tempat yang sangat jauh darinya saat ini dan milik tempat perlindungan klan iblis tingkat tinggi. Adapun tanah di bawah kakinya, itu adalah klan iblis tingkat rendah yang dicadangkan secara pribadi oleh klan iblis teratas. Dalam arti tertentu, meskipun semua iblis di luar sudah mati, masih ada iblis yang bertahan di ruang tempat iblis senior berada. Yang di luar adalah umpan meriam. Feng Tianxing mengangkat bahu tak berdaya. Tidak heran jika klan iblis berpangkat tinggi menolak untuk mendukung pihak luar sampai sekarang. Ternyata sudah ada pendukungnya. Hanya saja sepertinya tidak banyak iblis yang tersisa di dunia ini. Di hadapan penyebaran kesadaran Feng Tianxing yang sangat besar, tidak ada jejak setan. Jelas, bahkan jika setan di dalam selamat, tidak akan banyak. Feng Tianxing berpikir sejenak, dan masih menggunakan tubuh ini untuk mencari dunia ini selama 3 hari. Tetapi tidak menemukan tanda-tanda setan, bahkan binatang aneh. Tampaknya dunia ini benar-benar tandus. Satu-satunya bukti yang dapat membuktikan keberadaan iblis adalah kota yang dibangun di sini yang secara eksklusif dimiliki oleh iblis. Gaya itu, tidak ada ras selain iblis yang bisa menghargainya. Aneh, apakah perang sudah berakhir? Menghitung waktu, hanya beberapa bulan sejak invasi kehampaan. Kehampaan di luar bahkan belum menelan iblis. Dan pertempuran di dalam semuanya berada di level monster. Tidak peduli apa, itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Feng Tianxing cukup terkejut, dan setelah pencarian lagi sia-sia, dia terbang ke langit dan terbang menuju bulan darah, di titik tertinggi di langit. Setelah Anda berada di sana, Anda akan tahu apa yang terjadi. Mengapa perang berakhir begitu cepat? Apakah Fight menang atau iblis menang? Itu adalah perjalanan penjelajahan yang panjang. Tetapi Feng Tianxing tidak berani mengendur kali ini. Jadi dia hanya menggunakan kesadarannya sendiri untuk bergerak bebas di sini. Dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu, dan di wilayah di bawah yurisdiksinya, iblis di kota utama hampir mempelajari keterampilan mereka dari guru mereka, dan memiliki modal untuk pergi ke medan perang. Namun, ini memperburuk kegelisahan Feng Tianxing. Menurut berita Laksamana Yan, situasi di yurisdiksi lain tidak objektif. Untungnya, Feng Tianxing membuat sedikit keributan di sini, dan kehampaan tidak jatuh. Sebagian besar dari mereka jatuh sepenuhnya. Setelah berurusan dengan urusan di yurisdiksi, kesadaran Feng Tianxing terus mencari jejak iblis di dunia bawah tanah. Akhirnya, setelah beberapa bulan mencari, Feng Tianxing datang ke dunia tempat persembunyian klan iblis teratas. Dari kejauhan, itu masih merupakan bulan darah yang sangat besar, dan butuh beberapa bulan untuk tiba. Melihatnya sekarang, skala kota ini agak keterlaluan. Melihat sekeliling, bagian kota ini tergantung di langit. Saat kaki Feng Tianxing jatuh, dia merasakan perubahan gravitasi lagi. Berbalik dan berdiri diam, Feng Tianxing berpikir sejenak, dan memutuskan untuk memindahkan dewa itu. Lagi pula, kekuatan dewa jauh lebih kuat dari klon ini, dan ada juga Dao of Thunder, dan kekuatan Dao dapat dianggap sebagai tempat di antara orang-orang kuat ini. Setidaknya punya modal untuk bertahan hidup. Jika Anda mengandalkan tiruan dari ras iblis, saya khawatir Anda bahkan tidak dapat dihitung sebagai semut termurah. Dengan pancaran lingkaran sihir yang berkelap-kelip, Feng Tianxing kembali ke tubuh dewa. Diam-diam melihat pemandangan di dekatnya. Ada lapisan tebal darah segar di tanah, dan itu sudah menjadi bau busuk. Feng Tianxing bergegas ke kedalaman yang lebih dalam. Di kota bulat ini, setiap lantai memiliki perubahan gravitasi yang sesuai, sehingga Feng Tianxing selalu dapat berdiri di tanah dan pergi ke titik terdalam. Di sana, Feng Tianxing melihat setan besar. Tubuhnya yang besar menutupi langit dan matahari. Hanya skala, ditempatkan di depan Feng Tianxing. Itu adalah sebuah bukit. Tubuh sebesar itu secara bertahap membusuk sekarang. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya masih memancar keluar. Artinya, darahnya benar-benar menodai kota bulat ini menjadi merah. Feng Tianxing membumbung tinggi ke langit, dan sampai ke depan kepala besar itu. Setan besar itu belum mati sepenuhnya, dan mata besar itu membuka sedikit celah, lalu menutupnya lagi. Vitalitas iblis sangat kuat. Meskipun iblis di depan mereka telah berdarah selama beberapa bulan, mereka masih belum mati. Tubuhnya yang besar masih memberinya vitalitas terakhir. Tiba-tiba, hantu mengembun di kepala besar itu, dan dia perlahan mendatangi Feng Tianxing dan memandang Feng Tianxing. Kamu adalah laksamana muda yang baru dipromosikan, kan? Aku telah mendengar namamu dan mengamatimu.
Masa depan menjanjikan. Pujian seperti itu, yang diucapkan dari orang yang begitu kuat, memiliki banyak bobot. Feng Tianxing buru-buru membungkuk untuk membalas hormat. Senior, itu tidak masuk akal. Saya hanya mendapat sedikit kekuatan secara kebetulan. Di depan yang kuat, saya hanya semut yang rendah hati. Merupakan kehormatan terbesar saya untuk mendapatkan perhatian Anda. Mozu tertawa dan mengangguk puas. Kamu benar-benar memiliki sedikit bayangan Jialuo di tubuhmu. Saya pikir dia dan saya adalah saudara kandung saat itu. Hanya saja setelah bertahun-tahun, dia masih harus khawatir tentang penghapusan kultivasinya saat itu. Itu hanya untuk mengatasi kekosongan, dan itu hanya bisa diserahkan kepada iblis kita. Bahkan jika iblisku mati dalam pertempuran melawan iblis terakhir, aku tidak akan meminta bantuan dari umat manusia, apalagi mengirim pesan bantuan apapun untuk umat manusia. Kematian dalam pertempuran adalah milikku. Kebanggaan ras iblis. Saat dia mengatakan itu, matanya berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan ketika dia melihat Feng Tianxing lagi, dia sedikit lebih lembut. Aku tahu apa yang kamu lakukan ketika kamu melawan kehampaan. Biarkan manusia membantumu dan biarkan iblis bertarung di medan perang frontal. Saya sangat puas dengan pengaturan ini. Hanya dengan cara ini kami dapat mencerminkan keberanian iblis saya. Bahkan jika iblis saya dihancurkan di masa depan, saya juga berharap bahwa sejarah umat manusia dapat merekam keberanian dan keberanian ras iblis saya. Feng Tianxing melihat sekeliling. Tidak ada klan iblis yang tersisa. Bahkan Kaisar Iblis hanya bisa bernapas satu nafas. Yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran sebelumnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di seluruh klan iblis. Dan semua penyusup terbunuh. Ini cukup untuk disebut berani dan tak kenal takut. Kaisar Iblis tidak mencari kehormatan untuk iblis yang hidup, tetapi untuk kehormatan iblis yang mati dalam pertempuran dengannya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya perlahan.